Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas materi kelas 6 SD itu dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sub tema 1, tumbuhan sahabatku. Itu pada pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini untuk tema 1, sub tema 1 itu memuat 3 muatan pelajaran ya. Yang pertama ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jadi semuanya silakan disimak ya pembelajaran kali ini. Nah, silakan diperhatikan. Di sini ada gambar Uni dan teman-temannya ya. Nah, di sini Uni dan teman-temannya itu sedang asik mengamati lingkungan di sekitar. Mereka melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di sekitar dan manfaatnya bagi kehidupan. Ternyata tumbuhan di sekitar mempunyai banyak manfaat ya. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber makanan baik bagi manusia maupun hewan. Tumbuhan menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari udara. Selain itu, akar tumbuhan dapat menguatkan struktur tanah agar tidak mudah mengalami longsor. Akar tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan air agar daerah sekitarnya tidak kekeringan. Nah, itulah sebabnya tumbuhan sering disebut sebagai sumber kehidupan. Nah, setelah Ani dan teman-temannya mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar, Uni menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan merupakan teks yang berisi informasi dari suatu pengamatan. Nah, di sini Uni mencatat hasil pengamatan yang sudah ia lakukan dan menuliskannya dalam bentuk laporan. Nah, umumnya laporan hasil pengamatan itu berisi 3 hal penting ya. Nah, diantaranya yang pertama, berisi informasi umum tentang objek yang diamati. Kedua, fakta-fakta dalam pengamatan. Nah, ketiga, kesimpulan hasil pengamatan. Nah, sini kita sudah mengetahui ya hal-hal penting yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan. Biasanya, teks laporan hasil pengamatan terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf pada teks laporan hasil pengamatan itu memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga sebagai ide pokok, yaitu topik yang dibahas di dalam teks. Gagasan pokok terletak pada kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf dengan cara itu yang pertama, membaca setiap kalimat dalam satu paragraf dengan cermat. Kedua, menentukan kalimat pokok paragraf. Ketiga, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, setelah kita mengetahui cara menentukan gagasan pokok pada teks tertulis, nah selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya teks laporan pengamatan berikut dengan seksama. Sambil membaca, kita bisa pahami setiap kalimat yang menyusun teks. Nah, di sini ada teks laporan yang berjudul Perkembangbiakan Jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya, penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi, jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Tanaman jagung banyak ditemukan di Indonesia karena cukup mudah dikembangbiakkan. Jagung berkembang biak dengan bijinya. 3-4 hari setelah biji jagung ditanam, benih jagung akan mulai berkecambah. Nah, semakin lama, tanaman jagung terus tumbuh. Setelah 1 hingga 1,5 bulan, bunga jagung akan mulai berkembang. Bunga jagung berbentuk serabut dan di ujungnya terdapat helai-helai rambut halus. Nah, pada rambut halus tersebut terdapat serbuk sari. Di bagian bawah bunga terdapat kepala putik. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari terbawa dan
jatuh di kepala putik. Setelah bunga jagung mengalami penyerbukan, jagung akan mulai berbuah. Jagung bisa dipanen 3-4 bulan setelah penanaman. Jagung siap dipanen saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya mengering. Jika dikupas, jagung siap panen akan memperlihatkan biji berwarna kuning yang mempengaruhi tongkol. Bagian biji inilah yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok. Sebagian biji jagung yang tua juga akan ditanam kembali sehingga perkembangbiakan jagung berlanjut. Nah, di sini kita sudah membaca teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Perkembangbiakan Jagung. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita mendapatkan informasi penting tentang proses perkembangbiakan tanaman jagung. Teks laporan hasil pengamatan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Setiap paragraf pada teks tersebut memuat satu gagasan pokok. Nah, di sini kita dapat menuliskan gagasan pokok paragraf dalam bentuk peta pikiran. Dengan demikian, kita mudah memahami informasi pada teks laporan secara keseluruhan. Nah, kita dapat menuliskan gagasan pokok seperti berikut ini. Nah, jadi bentuk peta pikirannya seperti ini ya. Nah, di sini ada paragraf pertama. Gagasan pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu jagung berkembang biak dengan biji. Kemudian paragraf keempat, gagasan pokoknya itu ciri-ciri jagung siap panen. Nah, kemudian paragraf ketiga, gagasan pokoknya proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Nah, jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Ini bentuk peta pikiran gagasan pokok dari bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Jagung. Nah, setelah kita sudah bisa menentukan gagasan pokok setiap paragraf pada teks, nah dari gagasan pokok paragraf tersebut, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah tulisan. Kita tulis menggunakan kalimat sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kita bisa dari keempat gagasan pokok setiap paragraf yang kita temukan tadi, kita bisa membuat sebuah tulisan seperti contoh berikut ini. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jagung mudah dikembangbiakkan dengan menanam bijinya. Biji jagung yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Setelah tumbuh selama 1 hingga 2 bulan, tanaman jagung akan menghasilkan bunga. Bunga jagung akan mengalami penyerbukan saat serbuk sari terbawa angin dan jatuh di kepala putik. Setelah mengalami penyerbukan, tanaman jagung akan mulai berbuah. Jagung dapat dipanen jika biji sudah menguning dan memenuhi tongkolnya. Helai rambut jagung yang telah siap panen berwarna kecoklatan dan tongkolnya mengering. Biji jagung inilah yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok dan dapat ditanam kembali. Nah, jadi seperti itu tulisan yang dapat kita buat dengan bahasa kita sendiri dengan mengembangkan 4 gagasan pokok dari setiap paragraf yang kita temukan dari bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Jagung tadi. Nah, di sini kita sudah membaca teks laporan tentang tanaman jagung dan cara perkembangbiakannya.